Pemirsa, di tengah-tengah keseriusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal melakukan proses hukum terhadap korupsi uang negara sebesar 271 triliun rupiah oleh Harvey Muiz, media ini mendapatkan informasi bahwa telah terjadi aktivitas pertambangan timah ilegal atau pertambangan tanpa izin yang terjadi di kawasan Parit 3 Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Investigasi yang dilakukan tim Hukrim RDTV pada hari Senin, 13 Januari 2025 lalu di lokasi, mengungkapkan sejumlah fakta, di mana telah terjadi kerusakan lingkungan yang signifikan akibat operasi tambang ilegal di kawasan hutan produksi, tepatnya di sepanjang Jalan Parit 4 hingga Jalan Perumnas Bakik. Aktivitas tambang dilakukan dengan menggunakan alat berat tanpa izin resmi, dan terpantau berlokasi dekat fasilitas umum, diantaranya jalan utama dan instalasi PDAM. Aktivitas tersebut telah menyebabkan kerusakan jalan yang berlubang dan putus akibat kegiatan tambang ilegal dimaksud, yang kemudian menuai keluhan masyarakat setempat tentang tak adanya perhatian pemerintah terkait tambang timah ilegal dimaksud, yang telah sangat merugikan warga setempat dan tentu saja merugikan keuangan negara. Fasilitas umum lainnya yang telah turut dirusak adalah lapangan bola yang dulunya menjadi tempat bermain warga Sekar Biru, dan tercemarnya air PDAM sebab kualitas air kini menjadi keruh dan tak jernih bagai dulu lagi. Hal lebih mengkhawatirkan disampaikan seorang warga yang meminta identitasnya tak dipublikasikan. Sebut saja Rian mengatakan bahwa jarak kolong aktivitas tambang hanya berkisar 30 meter dari permukiman warga. Bahkan, tanah hasil galian tambang disebutnya telah mencapai depan pintu dapur, rumah-rumah warga di seputaran stasiun Sekar Biru. Kerusakan lingkungan ini sangat parah. Kami merasa diabaikan karena hingga kini tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Ungkap Rian menyesalkan kondisi tersebut. Jika disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang mineral dan batu bara, sesuai ketentuan pasal 158, maka pelaku tambang tanpa izin tersebut terancam dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah. Rian pun membeberkan bahwa ada tangan kuat yang membackup aktivitas ilegal tersebut, yakni otak pelaku, yang disebut Rian telah menjadi penghambat aparat lakukan proses hukum. Meski demikian, Rian tak merinci identitas otak pelaku dimaksud, yang diduga merupakan seorang pejabat berpengaruh di daerah itu. Atas kondisi tersebut, Rian atas nama warga Parit 3 berharap pemerintah segera bertindak melindungi lingkungan mereka. Rian mengatakan bahwa langkah tegas pemerintah pusat diperlukan untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut dan memastikan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan. Kami hanya ingin keadilan dan perlindungan untuk lingkungan serta masa depan generasi berikutnya. Tanda Rian penuh harap. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja. Seperti diketahui bahwa kasus Harvey Muiz yang sebelumnya tersembunyi rapi kemudian terungkap dan menjadi viral di media sosial, maka Rian dan warga setempat pun mengharapkan hal yang sama atas peristiwa serupa dimaksud. No viral, no justice, maka netizen mohon bantu kami viralkan hal ini, biar bisa tersampaikan ke telinga Pak Presiden Prabowo Subianto. Pungkas Rian memohon perhatian netizen. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Kita
semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Mari kita tunjukkan kepedulian kita terhadap kasus ini, sebab alam Indonesia kita sedang dirusak oleh tangan-tangan yang serakah, yang dipastikan akan terus merusak lingkungan dan memunahkan masa depan generasi penerus bangsa ke depan apabila aktivitas tambang timah ilegal itu tak segera dihentikan. Mari dukung kami dengan membagikan berita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel TV ini, serta jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi agar pemirsa semua tak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya, Kenza Primadita, dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa dan sampai jumpa.